Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya dengan Sri Rahayu, mahasiswa Universitas Pertiwi, Prodi Akuntansi, kampus Karawang. Di sini saya akan menyampaikan presentasi sebagai tugas dari mata kuliah Financial Strategic Management yang diampu oleh Bapak Abdillah SEMM. Di sini saya akan mengambil tema atau judul Merger and Acquisition. Sebagai pendahuluan, bahwasanya sebuah perusahaan akan menggunakan strategi dalam meningkatkan performa perusahaannya. Strategi sendiri merupakan rencana jangka panjang yang disusun dan dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dari sebuah perusahaan. Salah satu strategi yang dipakai atau dilakukan oleh perusahaan besar dan umum yang dipakai di Indonesia adalah merger dan akuisisi. Merger dan akuisisi ini merupakan salah satu strategi yang membuat perusahaannya akan lebih menarik pada saat melakukan penawaran publik atau disebut sebagai initial public offering yang berhubungan dengan penawaran pada saham pertamanya. Merger dan akuisisi adalah istilah yang merujuk pada proses penggabungan atau aset melalui berbagai transaksi jenis keuangan. Merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan yang menjadi satu entitas baru. Bila mana ada dua perusahaan dengan ukuran perusahaan yang sama besar atau setara memutuskan untuk bergabung menjadi satu entitas baru, di mana merger ini akan menghasilkan satu perusahaan dengan entitas baru, ataupun bisa juga dengan menggunakan salah satu entitas yang independen. Dalam merger, dua atau lebih perusahaan yang bergabung untuk membentuk entitas baru, yang mana di sini berarti bahwa perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam merger tersebut akan bubar dan akan terbentuk sebuah perusahaan baru. Sedangkan untuk akuisisi di sini ketika satu perusahaan membeli saham atau aset dari perusahaan lain, satu perusahaan sebagai perusahaan akuisisi yang membeli saham pada perusahaan lain atau perusahaan target, ini akan mengakibatkan perusahaan target menjadi bagian dari perusahaan akuisisi. Berikutnya, tujuan merger dan akuisisi ada beberapa antara lain. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional, yaitu dengan mengurangi biaya, kemudian bisa mencapai skala ekonomi seperti contohnya pengadaan atau penambahan diskon untuk pembelian diskon pembelian dari produk yang dihasilkan, kemudian biaya produksi massal sehingga biaya per unit yang dihasilkan itu akan bisa menjadi turun. Kemudian memperluas pangsa pasar, menjangkau pasar baru. Ini bisa memberikan akses ke pasar baru atau memperluas pelanggan yang lebih luas lagi. Kemudian menguasai persaingan di industri. Yang ketiga, mendapatkan akses teknologi dan sumber daya. Di sini dapat mempercepat inovasi dan meningkatkan daya saing dari masing-masing perusahaan. Berikutnya, meningkatkan keahlian, yang mana akses ke keahlian baru seperti kemampuan pada pemasaran, manajemen, atau teknologi, sehingga akan meningkatkan kinerja bagi masing-masing perusahaan. Berikutnya, tujuan yang keempat, menciptakan sinergi. Dengan menggabungkan kekuatan dari beberapa perusahaan yang berbeda, ini akan memperkuat beberapa kekuatan yang telah ada pada perusahaan sebelumnya, antara lain itu terkait dengan merek, distribusi, keahlian manajerial,
sehingga akan menciptakan sinergi yang lebih kuat lagi. Berikutnya, meningkatkan daya saing, meningkatkan keunggulan melalui penggabungan sumber daya teknologi dan keahlian dari masing-masing perusahaan. Tujuan yang keenam sebagai diversifikasi bisnis, yaitu meredam risiko. Dengan diversifikasi bisnis ini, perusahaan akan sedikit mengurangi risiko yang akan terjadi yang tidak sesuai dengan tujuan dari masing-masing perusahaan. Berikutnya, bisa juga memperluas portofolio. Dengan merger dan akuisisi ini, akuisisi dapat membantu perusahaan untuk memperluas portofolio bagi bisnis mereka sehingga menciptakan peluang pertumbuhan yang baru. Tujuan berikutnya yaitu meningkatkan valuasi perusahaan, menciptakan nilai tambah dari masing-masing perusahaan seperti peningkatan pendapatan, merger, dan pertumbuhan aset dari masing-masing perusahaan tersebut. Berikutnya, perbedaan merger dan akuisisi. Salah satu perbedaan yang terjadi pada merger dan akuisisi ini terbentuknya atau munculnya entitas. Untuk merger di sini akan menciptakan entitas atau perusahaan baru, sedangkan pada akuisisi hanya mengubah kepemilikan perusahaan target, yang mana perusahaan target akan tetap ada dan tetap sebagai entitas yang legal. Berikutnya terkait dengan kendali dalam merger, perusahaan yang terlibat biasanya akan memiliki kepemilikan yang sama atau mempunyai kewenangan yang sama. Berikutnya terkait dengan kendali dalam merger, perusahaan yang terlibat biasanya akan memiliki kepemilikan yang sama atau mempunyai kewenangan yang sama antar sesama perusahaan yang melakukan merger tersebut. Sedangkan pada akuisisi, perusahaan akuisisi akan lebih memiliki kendali penuh atas perusahaan targetnya. Berikutnya tujuan dari merger untuk mencapai skala ekonomi, efisiensi, integrasi, dan kemajuan dari perusahaan masing-masing yang melakukan merger. Sedangkan pada akuisisi ini lebih sering bertujuan untuk memperluas pasar saja, memperoleh teknologi yang lebih canggih lagi ataupun mengamankan posisi kompetitifnya. Berikutnya untuk contoh merger dan akuisisi. Yang pertama, contoh dari merger, misalkan ada sebuah PT X ini menggabungkan diri pada PT Y, dan PT X akan tetap eksis dengan nama dan aset yang baru, sedangkan PT Y yang meleburkan ke PT X tadi, PT Y tersebut akan dibubarkan. Contohnya yang ada di Indonesia itu pada Bank Lipo dan Bank Niaga. Bank Niaga menggabungkan diri dengan Bank Lipo. Mereka bergabung dan membentuk satu entitas baru, yaitu Bank CIMB Niaga. Kemudian Bank Syariah Mandiri, dulu ya Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, kemudian Bank BRI Syariah, yang mana ketiga bank ini adalah Bank BUMN, ini bergabung menjadi satu, yaitu Bank Syariah Indonesia. Kemudian contoh untuk akuisisi, misalkan PT X membeli 100% saham yang dimiliki oleh PT Y. Jadi di sini PT Y menjadi anak perusahaan dari PT X. Namun di PT X ini akan tetap memiliki nama dan eksistensi yang terpisah. Contohnya pada Semen Gresik dan Semen Padang. Semen Gresik melakukan akuisisi atau membeli saham dari PT Semen Padang. Kemudian
PT XL ya dulu ya, XL Axiata dan PT Linknet. XL Axiata mengakuisisi saham PT Linknet. Di luar dari merger dan akuisisi ini, saya sampaikan juga contoh dari yang sejenis, misalnya yaitu konsolidasi. Kalau konsolidasi ini PT X dan PT Y bergabung untuk membentuk, jadi dua-duanya bergabung tetapi menjadi satu, tetap menjadi satu perusahaan dengan nama yang masing-masing PT X dan PT Y ini bubar, kemudian perusahaan yang baru dengan nama PT XY. Jadi ini berbeda dengan merger dan akuisisi. Demikian tadi paparan yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya akan menyampaikan kesimpulannya bahwasanya merger dan akuisisi ini merupakan salah satu strategi bisnis yang penting bagi perusahaan untuk mencapai tujuan. Seperti contohnya tadi sudah disampaikan di awal, contohnya untuk pertumbuhan, efisiensi, dan keluasan pangsa pasar. Implementasi merger dan akuisisi ini yang efektif ini membutuhkan tata kelola perusahaan yang baik untuk tetap menjaga keseimbangan kepentingan bersama, kepentingan bagi semua pemangku dan meningkatkan kepercayaan investor. Merger dan akuisisi ini sebagai salah satu strategi bisnis yang kompleks. Tetapi untuk mendapatkan cara yang efektif bagi perusahaan supaya tetap tumbuh dan meningkatkan nilai perusahaan, ini keberhasilan dari merger dan akuisisi ini tergantung pada perencanaan dan implementasi yang cermat serta tata kelola perusahaan yang baik dari masing-masing perusahaan ataupun dari perusahaan yang baru atau entitas yang baru dari hasil merger dan akuisisi tadi. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.